Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala khatmin nabiyyin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan taufik yang diberikan kepada kita sekalian. Salawat semoga tercurah atas qudwah hasanah kita, junjungan kita, suri tauladan kita, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan keselamatan semoga dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang istiqamah mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil qiyamah. Di akhir muqaddimah tadi saya bacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terdapat dalam salah satu kitab, yakni Mukhtarul Ahadits Nabawiyah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita sekalian, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada, watbi'i, dan ikutilah olehmu sayyi'ata, keburukan-keburukan, al-hasanata, dengan kebaikan, tamhuha, niscaya kebaikan itu akan dapat menghapuskan dosa keburukan yang kita lakukan. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan itu menjadi kunci keselamatan, kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan di dunia, maka kuncinya adalah dengan ketakwaan. Lebih-lebih siapapun yang ingin mengharapkan kebaikan di akhirat, maka kuncinya dengan ketakwaan. Maka Rasulullah SAW berwasiat, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Takwa tidak dibatasi dengan keadaan, tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan tempat. Tidak hanya ketika di masjid saja, tidak hanya ketika bermajlis saja, tidak hanya ketika kita berkumpul bersama orang-orang yang salih saja, tetapi dimanapun kita berada, kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali engkau mati kecuali engkau dalam keadaan Islam. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kematian yang membawa ketakwaan itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Sementara nasib kita di akhirat kelak itu dinilai dengan al-khawatim, dengan kondisi ketika maut, kondisi ketika ajal kita, ketika nyawa kita dicabut dari badan ini. Pada saat nyawa kita dicabut dari badan ini, kondisinya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mati membawa ketakwaan, maka kita termasuk kelompok yang husnul khatimah, yang insya Allah di akhirat akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebaliknya, manakala nyawa kita diambil dari raga ini, na'udzubillah summa na'udzubillah, kemudian nyawa itu diambil dalam kondisi ketakwaan tercabut, ketakwaan tidak ada dalam diri seseorang, maka dia tergolong orang yang su'ul khatimah dan tidak ada harapan di akhirat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan.
Apa korelasinya firman Allah yang mewasiatkan kepada kita agar kita jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, dengan wasiat Rasulullah agar kita bertakwa dimanapun kita berada? Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, al-maut, kematian itu datang kepada kita tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Tidak ada pemberitahuan jadwal kita akan diambil nyawa kita kapan, di mana, dalam kondisi seperti apa, tidak ada. Banyak orang yang menganggap kematian itu identik dengan usia. Maka orang-orang yang masih muda merasa umurnya masih panjang, karena mereka mengidentikan bahwa kematian itu datang ketika seseorang sudah tua. Tidak demikian. Banyak orang-orang yang sudah tua, bahkan lanjut usia, masih dikaruniai panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang-orang muda bahkan masih belia, masih remaja, tetapi nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beranggapan bahwa kematian itu juga dekat dengan sakit. Barang siapa yang sudah sakit parah, menaun, maka dia sudah dekat kematiannya. Maka barang siapa yang merasa masih sehat, kuat badannya, dia merasa jauh dari kematiannya. Ini juga tidak demikian. Betapa banyak orang yang sudah sakitnya parah, bahkan badannya sudah seperti tinggal tulang dan kulitnya saja, seolah-olah dagingnya habis dari badannya, tetapi Allah memberikan kesembuhan, pulih seperti sedia kala, bahkan badannya bisa gemuk kembali. Sementara banyak orang-orang yang dalam kondisi sehat, beraktivitas, merasa dia jauh dari kematian, tiba-tiba dicabut nyawanya, entah melalui peristiwa kecelakaan atau yang lainnya, atau bahkan banyak orang yang sedang beraktivitas tanpa ada kecelakaan, tiba-tiba dicabut nyawanya. Hari ini banyak kita mudah saksikan di media sosial. Ada orang main bola, tiba-tiba nyawanya dicabut. Ada orang sedang karaokean, lagi nyanyi, tiba-tiba nyawanya dicabut. Ada orang sedang makan, tiba-tiba nyawanya dicabut. Artinya kematian itu datang kepada kita, kita tidak mengetahui di mana akan dijemput oleh malaikat maut, dan kita tidak mengetahui kapan akan dijemput oleh malaikat maut. Sehingga Rasulullah berwasiat, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, agar ketika malaikat maut datang mengambil nyawa kita, kita masih dalam kondisi menjaga ketakwaan kita. Bahkan ketika kita tidur sekalipun, banyak perintah-perintah, kesunahan-kesunahan yang bisa kita lakukan menjelang tidur, agar diri kita terjaga dalam ketakwaan, dijaga oleh malaikat sepanjang tidur, agar ketika malaikat maut datang mengambil nyawa kita dalam posisi kita sedang tidur pun, maka tergolong sebagai orang yang husnul khatimah. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa nasihat yang lain setelah Rasulullah menasihatkan ketakwaan. Di antaranya adalah nasihat-nasihat yang berhubungan dengan kehidupan ijtimaiyah kita, kehidupan sosial kita, kehidupan bermasyarakat kita. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurrabi dunya, nafasallahu lahu kurbatan min kurrabi yaumil qiyamah." Berkaitan dengan nasib kita nanti di akhirat, ditentukan juga oleh nasib kita pada hari kiamat ketika amalan kita dihitung di padang mahsyar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang di dunia nafasa, senantiasa atau suka meringankan beban seorang mukmin saudaranya, kurbatan min kurrabi dunya, satu beban di antara beban-beban dunia. Orang yang suka meringankan beban saudaranya, beban di dunia, maka nafasallahu lahu kurbatan min kurrabi yaumil qiyamah. Allah akan memberikan, meringankan bebannya juga satu beban pada hari kiamat. Kita meringankan beban saudara kita di dunia, satu beban dunia,
akan diberi balasan. Beban kita satu beban hari kiamat akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal perbandingan beban dunia dengan beban akhirat itu sangat jauh. Beban akhirat itu la ainun ra'at wala udhunun sami'at. Tidak ada mata yang bisa melihat, tidak ada telinga yang bisa mendengar, bahkan tidak ada pikiran yang bisa membayangkan betapa beratnya. Rasulullah menceritakan dalam beberapa hadisnya betapa beratnya beban di hari kiamat, berbeda dengan beban-beban di dunia. Maka beban di hari kiamat itu akan ditanggung oleh setiap manusia. Setiap manusia, baik itu mukmin, apalagi manusia itu manusia yang durhaka, semuanya akan menanggung beban. Dan beban akhirat atau beban yaumil qiyamah itu akan diringankan oleh Allah ketika kita hidup di dunia, senantiasa meringankan beban saudara kita. Rasulullah juga bersabda, man yassara an mu'sirin, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, yassarahullahu lahu fid dunya wal akhirah, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Berbeda dengan amal yang pertama. Amalan yang pertama kita meringankan beban dunia, dibalas di akhirat. Amalan yang kedua, kita meringankan urusan atau kesulitan saudara kita di dunia, dibalas oleh Allah, dimudahkan urusan kita, masalah kita, keberatan kita yang menjadi tanggungan kita baik di dunia maupun di akhirat. Sama-sama menolong, sama-sama membantu. Yang pertama diberi balasan hanya pada hari kiamat, yang kedua diberi balasan di dunia dan di akhirat. Ada ulama yang menafsirkan yang dimaksud diantaranya adalah seperti meringankan seseorang dari beban hutangnya. Ketika seseorang punya hutang ke kita dan kita tahu orang itu memang tidak mampu untuk membayarnya, sehingga hutang itu menjadi beban, maka ketika orang yang bersangkutan mengikhlaskan entah sebagian apalagi keseluruhannya, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dalam hadis yang lain dikatakan orang seperti ini akan berada fi dhillil arsh, akan berada dalam naungan arsy-Nya Allah ketika di hari kiamat. Juga urusan-urusan yang lain, ketika seseorang punya urusan dengan kita, maka hendaknya kita memudahkan urusan mereka. Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya yang berurusan dengan dia, maka Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang mempersulit urusan saudaranya yang berurusan dengan dia, entah urusan apapun itu, entah itu urusan bisnis, urusan ekonomi, urusan sosial, maupun urusan kehidupan sehari-hari, maka akan persulit juga urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah menjaga aib saudaranya. Ketika kita mengetahui aib saudara kita, kita mengetahui aib atau keburukan tetangga kita, kawan kita, saudara kita, kerabat kita, karakter kita, kebiasaannya, kebanyakannya lebih suka mengumbar, menceritakan kembali. Bahkan ketika kita mendapatkan informasi baru tentang keburukan tetangga, biasanya kita merasa tidak sabar untuk segera ketemu dengan orang lain dan bercerita. Menjaga aib saudaranya ini merupakan ibadah yang sangat mulia. Allah memberikan balasan berupa dijaga juga aib kita. Maka sebaliknya, ketika kita mengumbar, menceritakan keburukan tetangga kita, sekecil apapun, maka Allah juga akan buka keburukan dan aib-aib kita. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, menutup aib ini ibadah yang sangat mulia. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal pernah meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya satu amalan yudkhilunil jannata wa yubaiduni minan nar, yang memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laqad sa'alta al-azim ya Mu'adz." Wahai Mu'adz, engkau meminta sesuatu yang besar wahai Mu'adz.
Lalu Rasulullah mengabarkan bermacam-macam ibadah, mulai dari tauhid, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, salat malam, sedekah, baca Quran, zikir, sampai jihad, semua disebutkan oleh Rasulullah SAW. Setelah hampir semua ibadah disebutkan dan Rasulullah mengatakan sampai jihad disebutkan yang merupakan dzirwatus sanam, puncaknya ibadah, Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad, engkau tahu ada satu amalan yang engkau minta itu mencakup semua amalan yang disebutkan di atas. Mu'ad menjawab, bala ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW kemudian berisyarat ke arah lisannya, kemudian beliau bersabda, kuffa alaika hadza, jaga ini wahai Mu'ad. Jadi semua ibadah yang dilakukannya akan tidak memberikan arti apa-apa bagi seseorang ketika di dunia orang itu tidak bisa menjaga lisannya. Ketika di dunia orang itu tidak bisa menjaga aib saudaranya, tidak bisa menutup aib saudaranya. Sementara hari ini amalan menjaga aib saudaranya lebih berat daripada 30 tahun, 40 tahun yang lalu. 30 tahun, 40 tahun yang lalu kita bisa berghibah ketika kita bertemu dengan saudara kita secara darat, kopi darat, ketemu langsung, ngobrol, berbicara, baru kita bisa berghibah. Hari ini dengan tidak terbatasnya komunikasi, seseorang terbuka peluang 24 jam untuk berghibah. Karena komunikasi hari ini yang dari lisan berpindah melalui jari, bahkan tidak ketemu sekalipun bisa komunikasi. Tidak bertemu, tidak dalam satu tempat seseorang bisa ngobrol, ngalor ngidul, membicarakan apapun yang ingin dibicarakan melalui media sosial. Sehingga peluang dosa ini hari ini lebih terbuka lebar. Maka barang siapa yang bisa menjaga nafsunya dari mengumbar, menceritakan, membahas keburukan tetangganya, maka Allah juga akan menjaga keburukan-keburukannya baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi barang siapa yang tidak bisa menjaga keburukan tetangganya, maka bukan hanya keburukannya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan amalan-amalan yang dia lakukan di akhirat nanti terancam habis, sebagaimana dikabarkan dalam hadis Bukhari Muslim tentang orang yang muflis menghadap Allah Subhanahu wa taala, membawa pahala salat, pahala zakat, pahala haji, pahala zikir, pahala semua amalan dibawa, tetapi ketika dia mau melangkah ke surga, tetangga-tetangganya ketika di dunia mendatangi dia karena keburukan-keburukannya diceritakan, karena aib-aibnya diumbar, karena sering jadi bahan ghibahnya, sehingga Allah mengambil pahalanya dan diberikan kepada orang-orang yang ketika di dunia dijelek-jelekan, difitnah, dijadikan bahan gunjingan, dijadikan bahan cerita dan lain sebagainya. Sampai setelah pahala amalannya habis, ternyata masih ada kawannya, masih ada kenalannya, masih ada saudaranya yang datang, yang dulu ketika di dunia dijelek-jelekan baik melalui media sosial, melalui WA group, melalui Facebook, Instagram atau yang lainnya, menagih karena pahalanya sudah habis. Maka dalam riwayat Bukhari Muslim itu dikatakan dosa orang itu diambil dan diberikan kepada orang-orang yang suka menghibah saudaranya. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa nasihat wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ketakwaan. Yang kedua, kita dianjurkan untuk senantiasa membantu orang lain. Yang ketiga, kita dianjurkan untuk memudahkan orang-orang yang punya urusan dengan kita. Yang keempat, kita dianjurkan untuk senantiasa menutup aib saudara kita. Maka ini menjadi wasilah keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Fadkur rabbihfir warham wa anta khairur